Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rusman Rupinus Malik, Sarjana Ekonomi Master of Art, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nadia Faizat Rusna dan rekan saya Nurrahim Radanita. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Jebakan Kemiskinan dalam Aspek Kesehatan. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan dan kemiskinan saling mempengaruhi hingga membentuk suatu siklus yang sulit diputus. Yang pertama, apa itu jebakan kemiskinan dan mengapa kesehatan menjadi pintu masuknya? Jebakan kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau sebuah keluarga sulit keluar dari kemiskinan karena berbagai masalah yang saling berkaitan. Salah satu pintu masuk yang paling besar adalah masalah kesehatan. Ketika seseorang sakit, ia harus mengeluarkan biaya berobat yang cukup besar. Di sisi lain, ia juga bisa kehilangan pendapatan karena tidak mampu bekerja. Akibatnya, kondisi ekonomi keluarga semakin menurun dan mereka menjadi lebih rentan terhadap masalah kesehatan berikutnya. Siklus ini dimulai dari pendapatan yang rendah, menyebabkan gizi buruk, tubuh menjadi mudah sakit, biaya kesehatan meningkat, hingga akhirnya keluarga menjadi semakin miskin. Yang kedua, mengapa orang miskin lebih mudah sakit dibandingkan orang kaya? Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat miskin lebih rentan mengalami penyakit. Pertama, akses terhadap air bersih dan sanitasi masih kurang memadai sehingga meningkatkan risiko penyakit. Kedua, pola makan yang tidak bergizi menyebabkan daya tahan tubuh menjadi lemah. Ketiga, banyak keluarga tinggal di lingkungan yang padat dan kurang sehat sehingga penyakit lebih mudah menular. Selain itu, rendahnya pengetahuan tentang kesehatan membuat masyarakat sering terlambat menyadari gejala penyakit. Ditambah lagi, akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas. Semua faktor tersebut membuat masyarakat miskin lebih mudah sakit dibandingkan kelompok yang kondisi ekonominya lebih baik. Yang ketiga, apa hubungan antara biaya kesehatan dan kemiskinan ekstrim? Biaya kesehatan yang tinggi seringkali menjadi penyebab utama kemiskinan semakin parah. Ketika ada anggota keluarga yang sakit, biaya pengobatan bisa mencapai lebih dari 40% pendapatan keluarga. Karena keterbatasan biaya, sebagai masyarakat memilih pengobatan alternatif atau bahkan menunda berobat. Jika penyakit semakin parah, pasien harus dirujuk ke rumah sakit sehingga biaya menjadi lebih besar. Akibatnya, banyak keluarga terpaksa berutang bahkan menjual aset seperti tanah atau kendaraan untuk membayar biaya pengobatan. Hal inilah yang menyebabkan keluarga miskin semakin terjebak dalam kemiskinan. Keempat, bagaimana mekanisme sakit miskin sakit bekerja dalam keseharian? Siklus ini dimulai ketika seseorang sakit sehingga tidak dapat bekerja secara optimal. Akibatnya, produktivitas menurun dan pendapatan keluarga ikut berkurang. Karena penghasilan menurun, keluarga terpaksa mengurangi pengeluaran termasuk untuk membeli makanan bergizi. Ketika asupan makanan berkurang, status gizi menjadi buruk sehingga daya tahan tubuh melemah. Kondisi ini membuat seseorang lebih mudah terserang penyakit, akhirnya ia kembali sakit dan siklus tersebut terus berulang. Semakin lama siklus ini berlangsung, semakin sulit keluarga keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, masalah kesehatan bukan hanya persoalan medis, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian yang kelima, apa itu underutilization layanan kesehatan pada keluarga miskin? Underutilization adalah kondisi ketika masyarakat yang sebenarnya membutuhkan layanan kesehatan justru tidak memanfaatkannya secara optimal. Hal ini terjadi karena berbagai hambatan. Yang pertama, akses fisik yang sulit. Misalnya, jarak ke puskesmas yang jauh dan kondisi jalan yang kurang baik. Kedua, meskipun memiliki BPJS, keluarga masih harus mengeluarkan biaya transportasi dan biaya lainnya. Ketiga, terdapat hambatan sosial, seperti rasa malu, takut dimarahi petugas,
atau kurang percaya terhadap pelayanan kesehatan. Yang keempat, kurangnya informasi mengenai prosedur pelayanan atau kelengkapan administrasi. Akibat berbagai hambatan tersebut, banyak masyarakat baru datang ke fasilitas kesehatan ketika penyakit sudah parah. Hal ini membuat biaya pengobatan semakin besar dan risiko kemiskinan juga semakin meningkat. Keenam, mengapa anak miskin lebih rentan terhadap stunting dan bagaimana itu memerangkap kemiskinan? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak yang mengalami stunting umumnya memiliki kemampuan belajar yang lebih rendah, sehingga prestasi sekolahnya kurang baik. Kondisi tersebut dapat menyebabkan putus sekolah atau sulit memperoleh pekerjaan yang layak saat dewasa. Ketika sudah dewasa, produktivitas dan pendapatan mereka juga cenderung rendah. Akibatnya, mereka tetap berada dalam kondisi miskin dan anak-anak mereka berisiko mengalami stunting kembali. Inilah yang disebut siklus stunting dan kemiskinan antar generasi. Karena itu, pencegahan stunting sangat penting melalui pemenuhan gizi, layanan kesehatan yang baik, dan pendidikan yang berkualitas. Yang ketujuh, bagaimana peran BPJS dalam memutus jebakan kemiskinan kesehatan? BPJS memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menanggung biaya pengobatan yang sangat besar. Namun, BPJS belum sepenuhnya mampu memutus jebakan kemiskinan kesehatan. Masih ada berbagai kendala, seperti biaya transportasi yang tidak ditanggung, keterbatasan fasilitas pada kelas tertentu, proses administrasi yang rumit, serta adanya perlakuan yang kurang baik terhadap sebagian peserta. Selain itu, BPJS lebih efektif untuk penanganan penyakit akut dibandingkan penyakit kronis yang memerlukan pengobatan dalam jangka panjang. Jadi, selain memperkuat BPJS, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Kedelapan, apa itu moral hazard dalam sistem jaminan kesehatan dan bagaimana dampaknya pada desa? Moral hazard adalah perilaku menggunakan layanan kesehatan secara berlebihan karena merasa semua biaya sudah ditanggung oleh asuransi. Namun, pada kenyataannya, masalah utama yang dialami masyarakat miskin bukanlah penggunaan layanan yang berlebihan, melainkan justru kurang memanfaatkan layanan kesehatan atau underutilization. Hal ini terjadi karena keterbatasan biaya transportasi, kurangnya informasi, serta sulitnya akses menuju fasilitas kesehatan. Karena itu, fokus kebijakan sebaiknya bukan membatasi pelayanan, tetapi memastikan masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan secara tepat, sesuai kebutuhan dan mudah dijangkau. Kesembilan, mengapa biaya transportasi ke fasilitas kesehatan sering dilupakan dalam kebijakan? Biaya transportasi sering disebut sebagai biaya tersembunyi dalam pelayanan kesehatan. Meskipun biaya berobat dapat ditanggung oleh BPJS, masyarakat tetap harus mengeluarkan biaya untuk pergi ke puskesmas atau rumah sakit. Bahkan jika harus dirujuk ke rumah sakit kabupaten, biaya transportasi bisa mencapai ratusan ribu rupiah. Bagi keluarga miskin, jumlah tersebut sangat besar, sehingga mereka memilih menunda atau bahkan membatalkan pengobatan. Akibatnya, penyakit menjadi semakin parah, biaya pengobatan semakin tinggi, dan kondisi ekonomi keluarga semakin memburuk. Karena itu, diperlukan solusi seperti subsidi transportasi, kesehatan, atau penyediaan ambulan desa agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan. 10. Bagaimana pekerja sosial mendeteksi dini keluarga yang terjebak dalam siklus sakit miskin? Peran pekerja sosial sangat penting untuk mendeteksi keluarga yang mulai terjebak dalam siklus sakit dan kemiskinan. Beberapa tanda yang dapat diamati antara lain, anak mulai sering tidak masuk sekolah, keluarga mengurangi pembelian makanan bergizi, anggota keluarga sering sakit berulang,
aset produktif seperti ternak mulai dijual, serta muncul utang untuk biaya pengobatan. Jika tanda-tanda tersebut dikenali sejak awal, pekerja sosial dapat segera melakukan pendampingan dan menghubungkan keluarga dengan layanan kesehatan maupun bantuan sosial yang sesuai. Dengan deteksi dini, diharapkan siklus sakit miskin sakit dapat diputus sebelum kondisi keluarga menjadi semakin berat. 11. Pada slide kali ini, kita akan membahas bagaimana merancang program kesehatan desa yang benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin. Langkah pertama adalah menggunakan data yang partisipatif. Artinya, masyarakat, terutama kelompok miskin, harus dilibatkan dalam Musrenbangdes agar kebutuhan mereka benar-benar diketahui. Langkah kedua adalah mengalokasikan dana desa sekitar 10 sampai dengan 15% untuk program kesehatan promotif dan preventif. Dengan begitu, anggaran tidak hanya digunakan ketika masyarakat sudah sakit, tetapi juga untuk mencegah penyakit sejak awal. Selanjutnya, pelayanan kesehatan dasar seperti posyandu dan kunjungan rumah harus menjadi prioritas. Cara ini mampu menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, lansia, dan penyandang disabilitas. Kemudian, desa perlu memiliki sistem rujukan yang tepat. Misalnya, menyediakan bantuan transportasi menuju puskesmas atau rumah sakit. Terakhir, data DTKS perlu diintegrasikan dengan data puskesmas agar bantuan kesehatan benar-benar tepat sasaran. Jadi, program kesehatan yang pro-miskin harus bersifat partisipatif, berbasis data, dan fokus pada pencegahan. 12. Apa strategi penyuluhan sosial yang efektif untuk perilaku hidup bersih dan sehat di desa? Keberhasilan program kesehatan tidak hanya bergantung pada fasilitas kesehatan, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat. Strategi pertama adalah melibatkan tokoh masyarakat sebagai contoh atau role model karena masyarakat biasanya lebih mudah menerima pesan dari orang yang mereka percaya. Kedua, penyuluhan dapat dikemas dan dalam bentuk kompetisi, misalnya lomba kebersihan antar RT sehingga masyarakat lebih antusias untuk berpartisipasi. Ketiga, materi penyuluhan harus sederhana. Contohnya menggunakan konsep 3M dalam pencegahan demam berdarah sehingga mudah dipahami dan diingat. Keempat, gunakan media yang menarik seperti gambar, poster, atau simulasi agar pesan lebih jelas. Terakhir, berikan apresiasi kepada keluarga atau warga yang berhasil menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Penghargaan sederhana dapat meningkatkan motivasi masyarakat. Dengan pendekatan yang menarik dan partisipatif, perubahan perilaku akan lebih mudah tercapai. 13. Mengapa pendekatan multisektor mutlak diperlukan untuk memutus jebakan kemiskinan kesehatan? Masalah kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan saja. Kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi rumah, akses air bersih, pendidikan, dan kecukupan pangan. Semua faktor tersebut saling berkaitan. Sebagai contoh, pemberian makanan tambahan tidak akan optimal apabila lingkungan masih kotor dan sanitasi buruk. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah desa, dan berbagai pihak lainnya. Dalam kolaborasi tersebut, pekerja sosial berperan sebagai penghubung agar semua layanan dapat berjalan secara terintegrasi. Jadi, pendekatan multisektor merupakan kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan masalah kesehatan secara berkelanjutan. 14. Bagaimana mengukur keberhasilan intervensi kesehatan dalam pengentasan kemiskinan? Keberhasilan program kesehatan tidak cukup dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilakukan. Pertama, kita mengukur output, misalnya jumlah peserta imunisasi, jumlah kunjungan posyandu, atau akses air bersih. Kedua, kita melihat outcome, yaitu perubahan yang terjadi setelah program berjalan, seperti menurunnya angka stunting atau kematian ibu dan bayi.
Ketiga, kita mengukur dampak jangka panjang, misalnya meningkatnya kesejahteraan keluarga dan berkurangnya pengeluaran akibat biaya kesehatan. Yang paling penting adalah mengukur apakah kualitas hidup masyarakat benar-benar meningkat, bukan hanya jumlah kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi juga perlu dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program agar hasilnya lebih objektif. 15. Apa perbedaan antara pengobatan gratis dan kesehatan gratis dalam konteks desa? Seringkali masyarakat menganggap pengobatan gratis sudah cukup, padahal ada perbedaan yang penting. Pengobatan gratis bersifat kuratif, yaitu membantu masyarakat ketika sudah sakit melalui obat atau layanan kesehatan gratis. Sedangkan kesehatan gratis lebih menekankan upaya promotif dan preventif, seperti penyediaan air bersih, gizi yang baik, imunisasi, sanitasi, dan edukasi kesehatan. Dengan kata lain, pengobatan gratis mengobati penyakit, sedangkan kesehatan gratis berusaha mencegah penyakit agar tidak muncul. Karena itu, desa sebaiknya lebih banyak berinvestasi pada program pencegahan, karena lebih hemat dan memberikan manfaat jangka panjang. 16. Bagaimana cara melibatkan masyarakat dalam memecahkan masalah kesehatan mereka sendiri? Program kesehatan akan lebih berhasil apabila masyarakat dilibatkan sejak awal melalui pendekatan partisipatori rural appraisal atau PRA. Masyarakat diajak mengidentifikasi sendiri masalah kesehatan yang mereka alami. Kemudian dibentuk kelompok sadar kesehatan yang menjadi penggerak perubahan di tingkat desa. Selain itu, kader kesehatan perlu diberikan pelatihan agar mampu menjadi perpanjangan tangan tenaga kesehatan. Masyarakat juga dapat memberikan kontribusi secara sukarela, misalnya melalui gotong royong atau iuran untuk mendukung layanan kesehatan. Setiap keberhasilan sekecil apapun perlu dirayakan bersama agar semangat masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama pembangunan kesehatan. 17. Apa peran teknologi informasi dalam memutus jebakan kemiskinan kesehatan di desa? Perkembangan teknologi dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di desa. Kader kesehatan dapat menggunakan aplikasi di telepon genggam untuk mencatat kondisi kesehatan keluarga secara real-time. Grup WA dapat dimanfaatkan sebagai media pengingat jadwal imunisasi, posyandu, maupun penyuluhan. Telekonsultasi memungkinkan masyarakat berkonsultasi dengan dokter tanpa harus datang langsung ke puskesmas. Sistem rujukan berbasis digital juga mempercepat proses pelayanan karena informasi dapat langsung diterima oleh fasilitas kesehatan. Selain itu, SMS Blast dapat digunakan sebagai peringatan dini ketika terjadi wabah penyakit. Dengan teknologi, pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih efisien. 18. Kesalahan umum apa yang dilakukan pekerja sosial pemula dalam menangani kasus kemiskinan kesehatan? Dalam menangani kasus kemiskinan kesehatan, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Pertama, hanya memberikan bantuan tunai tanpa mencari akar penyebab masalah. Kedua, hanya fokus pada satu anggota keluarga yang sakit, padahal kondisi anggota keluarga lain juga mempengaruhi proses pemulihan. Ketiga, mengabaikan aspek psikososial seperti rasa malu, stres, atau stigma yang dialami klien. Keempat, tidak mendokumentasikan kasus secara sistematis sehingga sulit melakukan evaluasi. Kelima, bekerja sendiri tanpa berkoordinasi dengan puskesmas, pemerintah desa, maupun dinas sosial. Seorang pekerja sosial yang baik harus mampu melihat masalah secara menyeluruh dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Selanjutnya, sebelum di penghujung materi,
Ada 3 pilar kompetensi utama yang harus dimiliki untuk memutus jebakan kemiskinan kesehatan di desa. Yang pertama, pekerja sosial berperan melakukan deteksi dini, pendampingan psikososial, dan menghubungkan masyarakat dengan layanan kesehatan. Yang kedua, analisis kebijakan bertugas merancang program, menyusun anggaran, dan memastikan kebijakan berbasis data. Yang ketiga, penyuluh sosial bertugas mengedukasi masyarakat, menggerakkan partisipasi warga, serta memperkuat kapasitas kader kesehatan. Yang ketiga, peran tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus saling melengkapi. Dengan kerjasama yang baik, kesehatan dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Sebagai penutup, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan mulai besok? Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, misalnya menjaga kebersihan lingkungan, aktif mengikuti kegiatan posyandu, atau mengajak keluarga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai calon pekerja sosial, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan, menyuarakan kepentingan masyarakat miskin, dan mendorong kebijakan yang lebih adil. Ingatlah bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, dan dari sekarang, agar bersama-sama kita dapat memutus jebakan kemiskinan kesehatan di desa. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.